Jadi saya dokter yang bertugas kali ini. Nama saya Dokter Surya, Pak. Jadi apa benar Bapak Wahyu? Benar Pak ya. Jadi Bapak datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan pada perutnya Pak ya. Ya Bapak silakan berbaring dulu ya Pak ya. Nanti pemeriksaannya ini akan berlangsung agak lama ya Pak ya. Kemudian akan dibuka sedikit bajunya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, silakan duduk dulu Pak ya. Silakan berbaring. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah mencuci tangan. Saya akan melakukan pemeriksaan abdomen pada pasien. Pak, dibuka dulu ya Pak ya. Pak ya. Pertama, dilakukan pemeriksaan inspeksi dari abdomen. Dari arah kaki pasien, ya kita melihat di sini bahwa tidak ada pembesaran pada perut pasien, tidak ada kemerahan, tidak ada distensi dari pembuluh darah, dan juga tidak terlihat massa, tidak terlihat bekas luka ataupun bekas operasi yang tidak ada. Kemudian saya melanjutkan dengan auskultasi, pemeriksaan auskultasi dari abdomen. Jadi saya akan meletakkan stetoskop pada di daerah sekitar umbilikus. Di sini saya menempelkan sekitar 1 menit. Di sini saya akan mendengarkan dari bising usus ataupun adanya keabnormalan dari bunyi lainnya berupa bruit pada aorta. Nah, kira-kira sudah 1 menit. Di sini saya mendengar dari bising usus yaitu normalnya yaitu 6-20 kali per menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Perkusi dari abdomen. Di sini saya akan melakukan perkusi pada keempat regio abdomen. Jadi timpani normal pada keempat regionya. Kemudian saya akan melakukan pengukuran dari pembesaran hati. Jadi pada midclavicular line dari dextra, saya akan tarik garis ke bawah dari sekitar puting susu ke arah bawah. Untuk menilai batas hepar. Sini adalah batas atas dari hepar. Kemudian lanjutkan dengan dari sias, dari umbilikus, kemudian dilakukan pemeriksaan ke arah kranial. Di sini adalah batas bawah dari hepar. Nah, kemudian batas atas dan bawah tadi diukur dengan normalnya yaitu 6-12 cm. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi dari abdomen, yaitu meminta pasien untuk menekuk sedikit kakinya. Pak, tekuk sedikit kakinya Pak ya. Kemudian dilakukan palpasi pada keempat regio abdomen. Palpasi dilakukan secara superficial sambil melihat ekspresi dari pasien. Nah, di sini kita merasakan adanya nyeri tekan atau tidak. Kemudian rasakan apakah ada massa yang superficial atau tidak. Nah, apabila ditemukan massa ataupun nyeri tekan, maka dilanjutkan dengan palpasi dalam. Nah, pada palpasi dalam kita akan menentukan lokasi dari tumor ataupun ganasan atau massa, kemudian ukurannya, kemudian bisa digerakkan atau tidak, konsistensinya bagaimana. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan ascites. Ada 2 cara, yaitu pemeriksaan ungulasi dan juga pemeriksaan shifting dullness. Yang pertama yaitu pemeriksaan shifting dullness. Pak, luruskan kakinya Pak ya.
Sitting dullness dilakukan dari puncak dari abdomen yaitu umbilicus, dilakukan perkusi ke arah kanan atau kiri. Dinilai dari perubahan suara dari timpani ke dullness. Sini tidak ada perubahan suara ya Pak ya, jadi normal. Nah, apabila ada perubahan suara, maka kita tandai perubahan suara tersebut dengan tangan. Kemudian pasien diminta untuk miring ke arah kontralateral, miring ya Pak ya, ke arah sana. Miring ke arah sana, ditunggu 30 sampai 60 detik. Kemudian diperkusi kembali pada daerah tadi, apakah ada perubahan dari dullness menjadi timpani. Apabila ada, artinya sitting dullness itu positif. Kemudian pemeriksaan tes yang kedua yaitu pemeriksaan undulasi dengan meminta tangan pasien berada di atas umbilicusnya sebagai pembatas. Kemudian tangan pemeriksa berada di kedua sisi. Ini kita lakukan hentakan pada salah satu sisinya dan satu sisi yang lainnya, yaitu merasakan getaran tersebut. Tidak ada getaran ya Pak ya, jadi tidak ada sites, jadi normal perutnya Pak ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya yaitu palpasi hepar. Jadi palpasi hepar dilakukan dengan meminta pasien untuk menekuk kembali lututnya. Kemudian pemeriksaan dilakukan dengan palmar dari jari-jari tangan kanan dan juga tangan kiri menyangga tubuh pasien. Dilakukan dari ilia kanan kemudian terus ke arah ke kranial. Dari awalnya Bapak hembuskan napasnya Pak. Hembuskan napasnya, kita tekan ke arah bawah. Kemudian tarik nafas Pak. Pada saat menarik nafas kita tekan ke arah kranial. Ulangi langkah tersebut sampai menemukan batas dari hepar. Hembuskan nafasnya Pak. Tarik nafas. Ya, hembuskan nafas. Tarik nafas. Itu untuk lobus kanan. Kemudian untuk lobus kiri dari alah umbilicus naik ke arah epigastrium. Lakukan seperti langkah tadi. Tarik nafasnya Pak. Sampai menemukan batas-batas dari hepar. Kemudian yaitu pemeriksaan dari spleen dengan teknik dari Schaffner. Teknik Schaffner ini menghubungkan garis khayal dari sias, kemudian ke umbilicus, kemudian ke arcus costa kiri. Dari garis khayal di mana arcus costa di sini berskor 0, kemudian umbilicus 4, sedangkan di sias yaitu 8. Nah, pembesaran spleen itu sendiri bergantung pada skala dari garis Schaffner tersebut. Dilakukan seperti pemeriksaan hati tadi, di mana tangan kiri kita menyangga badan pasien dan juga tangan kanan melakukan palpasi dari sias mengikuti garis Schaffner. Bapak tarik nafas Pak. Hembuskan nafasnya. Tarik nafas, hembuskan nafasnya. Baik, di sini tidak ada pembesaran dari spleen ya Pak ya. Jadi skornya 0. Kemudian lakukan pemeriksaan McBurney, yaitu sepertiga dari garis umbilikal dan juga sias, sepertiga lateral, di mana di sini kita beri tekanan, kemudian kita pastikan apakah ada atau tidaknya nyeri tekan pada pasien. Tarik nafas Pak ya. Apakah nyeri?
Tidak ya Pak ya. Kemudian hembuskan. Ambil adanya nyeri lepas tidak. Apakah nyeri tadi pas saat dilepas? Tidak ada, berarti normal. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan balut teman. Pemeriksaan balut teman yaitu pada tangan kiri kita menyangga tubuh pasien di belakang dari kosta 12. Kosta 12. Kemudian tangan kanan kita menekan di arcus costa. Beri tekanan sedikit pada bawah badan pasien, yaitu dengan tangan kiri kita, sambil pasien inspirasi. Pak, tarik nafasnya Pak ya. Kita tekan, hembuskan nafasnya. Pada saat pasien menarik nafas, apabila ada lentingan dari ginjal, maka balut teman dikatakan positif. Kemudian dilakukan juga dengan sisi sebaliknya. Tarik nafasnya Pak, hembuskan nafasnya. Baik, lentingan tidak ada, jadi normal Pak ya. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan nyeri ketuk. Nyeri ketuk dilakukan dengan pasien diminta untuk duduk. Pak, duduk ya Pak ya. Kemudian kita berada di belakang pasien, di mana tangan kiri berada di costophrenic angle. Kemudian genggam tangan kanan dan juga bagian ulnar letakkan di tangan kiri. Pak, apakah terasa nyeri? Tidak terasa nyeri ya Pak ya. Apakah terasa nyeri pada saat dipukul? Tidak Pak ya. Lakukan juga pemeriksaan ketok CVE pada sisi sebelah kiri. Apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, apabila tidak berarti semuanya normal ya Pak ya. Baik, saya akan mencuci tangan kembali. Baik Pak, jadi saya sudah selesai mencuci tangan dan juga sudah selesai melakukan pemeriksaan. Apakah ada yang masih bisa dibantu? Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup ya Pak ya. Baik, sekian video pemeriksaan abdomen dari saya. Terima kasih.